ya perwi, frio. Treti, frio. Assalamualaikum guys. Oke, kali ini Mimin akan bahas alur film The Soldier tahun 2019. Film dari Rusia ini menceritakan kisah nyata seorang prajurit termuda dari koloni Uni Soviet pada saat Perang Dunia Kedua. Anak ini masih berusia 6 tahun dan pada usia itu ia sudah diberi penghargaan dari para tentara Soviet. Oke, bagaimana anak ini kok bisa jadi tentara? Oke, gak usah lama-lama, langsung saja genjot ke plotnya. Oke, dikutip dari kisah nyata, film ini menampilkan seorang anak berusia 6 tahun yang bernama Sergei. Anak ini tinggal bersama ibu dan kakaknya yang masih berusia 10 tahun di desa Green, Rusia. Sebelumnya, Sergei telah melewati masa-masa mencekam, di mana pada masa itu adalah puncak-puncaknya dari Perang Dunia Kedua. Ayahnya telah gugur, sedangkan kakaknya telah tewas digantung oleh para tentara Nazi dari Jerman. Setelah musim panas 1942, pasukan Jerman tiba-tiba kembali dan mulai membantai para penduduk desa. Peristiwa itu membuat ibu Sergei panik dan mulai menyuruh anaknya itu untuk segera pergi. Namun naas, ibu Sergei saat itu tewas ditembak oleh tentara Nazi. Bersamaan dengan itu, peristiwa besar terjadi, di mana pada saat itu juga telah terjadi pertempuran antara Jerman dan Rusia yang terkenal sebagai Perang Stalingrad. Karena ketakutan, Sergei pun lari menjauh dari desa. Sergei pun lari sendirian menuju tengah hutan. Ia tak tahu tujuannya, yang ia pikirkan hanyalah ibunya. Ia pun ketakutan dan berjalan semakin jauh ke tengah hutan. Seharian Sergei berkeliling dan akhirnya ia menemukan sungai. Setelah ia meminum sedikit air, Sergei tiba-tiba melihat para tentara Jerman. Melihat itu, Sergei pun ketakutan dan bergegas untuk bersembunyi. Di balik pohon, Sergei melihat dan mendengar sedikit rencana mereka. Saat itu ia juga kelaparan dan berharap para tentara itu akan menyisakan makanannya. Untungnya setelah beberapa saat, para tentara Jerman itu akhirnya pergi. Tampaknya para tentara itu sedang terburu-buru sehingga mereka menyisakan banyak makanan. Selama seminggu ia mengembara sendirian di dalam hutan. Sergei terus berjalan searah dan meninggalkan tanda di dasar tanah. Di sana ia memakan buah-buahan dan meminum air dari tetesan embun dedaunan. Suatu ketika tiba-tiba rudal terjatuh di belakangnya. Hal itu membuatnya tersungkur dan hampir membuatnya pingsan. Namun dalam kondisi seperti itu Sergei masih bisa berjalan. Ia mendengar burung-burung yang berterbangan. Hal itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang melintasi hutan saat itu. Sergei pun menjauh dan bersembunyi. Sergei bermimpi ibu dan kakaknya yang saat itu masih hidup dengan tenang. Sergei pun terbangun, namun tubuhnya melemas karena kurangnya minuman. Pada saat itu juga hujan pun turun. Hal itu sedikit membuat Sergei lega dan kemudian ia meminum air hujan itu. Namun hal itu masih kurang cukup untuk memulihkan kondisinya saat ini. Namun setelah hujan turun, Sergei ditemukan oleh para tentara Rusia yang saat itu sedang berpatroli. Ia ditemukan oleh seorang mayor yang bernama Mikhail. Pada saat itu para pasukan pun merawatnya karena mengetahui bahwa Sergei adalah korban pembantaian oleh para tentara Jerman. Sergei pun dibawa ke Stalingrad untuk dirawat. Di sana merupakan kamp para tentara Soviet untuk menjaga daerahnya dari penyerangan tentara Jerman. Sergei dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Di sana Nina juga bersedia untuk menjadi ibu baru dari Sergei. Sergei pun melihat para tentara yang terluka, bahkan gugur. Hal itu membuat Sergei terobsesi untuk membantu mereka. Nina pun mengingatkan Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi semua masalah. Di sana ia juga sering dijenguk oleh Mayor Mikhail. Sergei pun lebih cepat akrab dengan Mikhail karena di sepanjang hidupnya ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sergei pun menceritakan semua peristiwa yang ia lihat, mulai dari para tetangganya yang dibantai Nazi hingga kakak dan ibunya yang telah tewas dibantai.
Hal itu membuat Mikhail terharu mendengarnya. Mikhail pun menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada Sergei. Hal itu dilakukan Mikhail untuk mengembalikan semangat bocah 6 tahun itu. Sementara itu, Nina sebenarnya memendam rasa cinta kepada Mikhail. Namun, tampaknya Mikhail adalah pria yang selalu menyembunyikan perasaannya. Nina selalu memperhatikan Mikhail, namun Mikhail selalu membalasnya dengan kesombongan. Ya, intinya Mikhail adalah orang yang sok jual mahal. Nina sebenarnya hanya ingin membuat Mikhail ceria, karena sejak kecil Nina selalu melihat Mikhail yang tampak sedih. Namun upayanya itu selalu dicampakkan oleh Mikhail. Di sana Sergei selalu diajarkan seluk-beluk dalam peperangan. Beberapa prajurit juga selalu mengajarkannya cara menggunakan peralatan tempur. Hal itu membuat semangat Sergei semakin tinggi. Keesokan harinya para tentara Jerman datang kembali dan kemudian menyerang mereka. Namun kekuatan pertahanan mereka memukul mundur para koloni Jerman itu. Disinilah titik awal puncak perang Stalingrad. Mikhail teringat dengan Sergei dan kemudian kembali menjenguknya. Di sana Mikhail mulai iba melihat Sergei. Jauh sebelumnya Sergei juga sudah menganggap Mikhail seperti ayahnya sendiri. Pada saat itu juga Mikhail langsung bersedia untuk mengadopsi Sergei. Mikhail juga memberikan hadiah untuk Sergei, yaitu sebuah seragam tentara. Tampaknya Sergei sangat menyukai pakaian itu. Namun beberapa saat pasukan musuh tiba-tiba menyerang camp secara tak terduga, hingga akhirnya membuat para tentara banyak yang gugur. Di sana Sergei pun panik melihat para tentara yang terluka itu. Salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergei bangkit dan mulai membantu para tentara yang terluka itu. Ia juga membantu membacakan surat yang dibawa oleh salah satu tentara yang terluka pada bagian matanya. Setelah peristiwa itu, Mikhail mengajaknya untuk jalan-jalan. Namun saat itu mereka melihat bahwa pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan. Hal itu membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat itu, Sergei langsung menawarkan dirinya untuk menjadi pengantar surat atau pesan. Melihat semangat Sergei, Mikhail pun merestuinya. Tugas tersebut membuat Sergei semakin gembira. Para tentara lainnya juga heran melihatnya. Sergei pun langsung membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Mikhail. Pada suatu saat ia berkeliling sendirian di dekat camp. Sergei menggunakan teropongnya dan ia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup. Sergei melihat bahwa para tentara Jerman telah memantau mereka di balik tumpukan jerami. Ia pun langsung melaporkannya kepada prajurit saat itu. Awalnya para prajurit menganggapnya sebagai lelucon sehingga mereka hanya membawa sedikit prajurit ke sana. Namun ternyata ucapan Sergei itu benar. Pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan beberapa mata-mata Jerman itu dan Sergei pun berhasil mengamankan sebuah monitor. Kejadian itu membuat Sergei diapresiasi oleh Mikhail dan juga tentara-tentara lainnya. Pada esoknya tentara Jerman kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak. Guncangan dari ledakan itu membuat Sergei sedikit terhambat dalam mengirim surat-suratnya. Salah satu prajurit memperingatkannya bahwa ini adalah situasi yang berbahaya untuk Sergei. Maka dari itu ia menyuruh Sergei untuk segera kembali. Di tengah ia kembali, Sergei bertemu salah satu prajurit yang sedang sekarat. Prajurit itu berpesan bahwa dirinya harus bisa menyambung kabel telekomunikasi darurat yang sebelumnya telah terputus. Karena hal itu membuat para prajurit kesulitan untuk berkomunikasi dengan komandan. Mendengar itu, Sergei pun nekat untuk menyambung kabel itu yang telah terputus itu. Pada akhirnya komunikasi pun terhubung berkat perjuangan Sergei. Esoknya para prajurit pun melakukan patroli untuk melihat kondisi rakyat. Di sana Sergei juga bertemu teman barunya. Mikhail juga menempatkan Sergei di posisi yang istimewa. Namun di saat perjalanan kembali ke camp, tiba-tiba mereka kembali dibom oleh tentara Jerman. Namun untungnya Mikhail dan Sergei berhasil selamat. Mikhail melihat kondisi desa yang telah porak-poranda. Ia merasa bahwa keadaan akan semakin memburuk, mengingat para tentara Jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam. Malam harinya Mikhail pun mengajak Sergei untuk berbincang-bincang berdua. Di sana Mikhail mengatakan bahwa rintangan akan semakin sulit dan Sergei pun harus tangguh menghadapinya.
Namun belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba musuh kembali menyerang. Bom pun diluncurkan secara bertubi-tubi, sampai akhirnya membuat Mayor Miguel terhempas dan kemudian tertimpa oleh gelondongan kayu. Saat itu hanya Sergei lah yang menyadarinya. Ia berusaha memindahkan gelondongan itu, namun karena tak mampu, ia melaporkannya kepada beberapa prajurit. Singkat cerita, para prajurit berhasil menahan serangan dan Mayor Miguel pun berhasil diselamatkan. Sergei pun diberi penghargaan karena aksi heroiknya itu. Namun sementara itu Sergei pun juga sedih karena melihat ayahnya yang telah terluka parah. Namun untungnya peristiwa itu adalah akhir dari peperangan setelah para prajurit mengkonfirmasi bahwa para tentara Jerman telah mundur dari Stalingrad. Mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dari tentara Jerman. Sergei pun dibawa oleh mereka sampai ia tumbuh dewasa. Герой мировой рвал, и было небо зеленая трава. Едва, и было небо